Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Zukri Arsyad, NIR M 0205191051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam laboratorium kultur jaringan. Pada umumnya, laboratorium kultur jaringan minimal memiliki 4 ruangan utama, yaitu yang pertama ada ruangan dapur, ruangan preparasi atau ruangan persiapan, ruangan transfer atau ruangan tanam, dan ruang kultur atau ruang inkubasi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui pembagian ruangan laboratorium kultur jaringan berdasarkan kegiatan-kegiatannya, yaitu ada ruangan dapur, ada ruangan analisa, ada ruangan persiapan atau ruangan preparasi, ada ruangan transfer atau ruangan tanam, ada ruang kultur atau ruang inkubasi, ada ruangan stok atau ruangan media jadi, dan yang terakhir ada ruangan timbang atau ruangan bahan kimia. Untuk mengetahui lebih detail tentang penjelasan dari ruangan-ruangan yang telah disebutkan tadi, tetap ikuti video ini. Yang pertama ada dapur, di mana dapur ini merupakan tempat pencucian alat-alat laboratorium sebelum disterilisasikan dan sebelum digunakan. Di mana di dalam ruangan dapur ini terdapat beberapa fasilitas seperti tempat pencucian atau sink, tempat sampah, dan juga rak alat-alat yang akan digunakan dalam laboratorium. Selanjutnya ada ruang analisa, di mana ruangan ini biasanya digunakan untuk tempat menganalisis, mengamati, dan mendiskusikan hasil perlakuan terhadap explan yang telah ditanam terdahulu. Hasil perlakuan yang telah dilakukan terhadap explan tertentu perlu diamati untuk melihat perbedaannya dan untuk membandingkannya dengan keadaan awal explan sewaktu ditanam. Oleh sebab itu, dibutuhkan alat-alat dan ruangan untuk menganalisa lebih lanjut tentang explan tersebut. Alat-alat dan bahan yang ada di dalam ruangan analisa antara lain adalah gambar-gambar informasi tentang kultur jaringan, bahan-bahan media yang ada di dalam lemari, dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk pengamatan hasil kultur jaringan seperti milimeter blok, jangka sorong, dan juga mistar yang biasanya disimpan di dalam lemari. Di dalam ruangan ini umumnya terdapat mikroskop, objek glass dan cover glass, ada juga mikrotom dan juga perlengkapan lainnya. Dan juga ada loop. Nah, untuk kebutuhan yang lebih tinggi atau lebih canggih, alat-alat yang berhubungan dengan pengamatan DNA juga diperlukan seperti inkubator atau water bath, lemari es, sentrifug, elektroforesisi, kemudian ada pipet mikro dengan berbagai ukuran, ada Eppendorf 1,5 mm dan juga 25 Joule, dan juga ujung tip dengan berbagai ukuran, dan perlengkapan pengamatan atau larutan etidulum bromid. Juga dibutuhkan kamera foto polaroid tipe tertentu atau komputer yang dilengkapi dengan kamera khusus untuk dilakukannya pengamatan DNA. Untuk ilustrasinya seperti yang terdapat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan persiapan, di mana ruangan persiapan ini merupakan tempat pembuatan media. Pada ruangan ini diletakkan rak yang berisi zat kimia, timbangan, magnetic stirrer, kulkas atau tempat zat kimia yang harus disimpan pada suhu dingin seperti zat pengatur tumbuh, media kemasan, vitamin, dan lain-lain. Serta meja untuk melakukan pekerjaan pembuatan media. Ruangan preparasi harus dijauhkan dari nyala api, karena di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali bahan kimia yang mudah terbakar. Jadi, untuk menghindari kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, harus dijauhkan dari api. Selain itu, ruangan persiapan ini juga digunakan sebagai ruangan sterilisasi, di mana ruangan sterilisasi adalah ruangan tempat di mana seluruh alat kultur jaringan dibersihkan.
Ruangan sterilisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruangan pertama untuk mensterilkan alat-alat yang tidak terkontaminasi dan ruangan yang kedua digunakan untuk mensterilkan alat-alat yang terkontaminasi. Untuk mensterilkan alat yang tidak terkontaminasi, alat yang dibutuhkan dalam ruangan ini adalah wastafel dan autoclave. Nah, sedangkan untuk mensterilkan alat-alat atau botol yang terkontaminasi haruslah dipisahkan ruangan dan peralatan yang digunakan. Pada laboratorium berskala besar dan canggih, ruangan ini dilengkapi dengan autoclave yang khusus yang dapat digunakan untuk mensterilkan botol yang terkontaminasi. Jadi, botol-botol yang berisi tanaman yang terkontaminasi terlebih dahulu di autoclave sebelum dicuci secara bersih di dalam wastafel. Jika kita tidak memiliki autoclave dalam jumlah yang banyak, kondisi ini dapat diatasi dengan cara memisahkan tempat dan alat pencucian botol terkontaminasi dengan botol yang tidak terkontaminasi. Pengalaman beberapa peneliti menunjukkan bahwa botol yang terkontaminasi harus dicuci 2 kali untuk memastikan botol benar-benar bersih sebelum dilanjutkan dengan mengautoklavnya. Pembagian ruangan sterilisasi dapat juga dengan cara yang pertama itu ada kamar mandi yang digunakan untuk tempat pencucian botol yang terkontaminasi, dan juga ada ruangan yang memiliki wastafel, tempat pencucian untuk alat-alat yang bersih. Selanjutnya, ruangan sterilisasi juga dipergunakan untuk mempersiapkan media kultur dan bahan tanaman yang akan dipergunakan sebagai tempat mencuci alat-alat laboratorium dan tempat untuk menyimpan alat-alat gelas. Sesuai dengan fungsinya, maka di ruangan ini terdapat beberapa peralatan seperti hot plate dengan magnetic stirrer, oven, pengukur keasaman, dapat berupa pH meter atau kertas pH indikator. Kemudian ada autoclave, ada kompor gas, ada tempat cuci, ada labu takar, gelas piala, Erlenmeyer, pengaduk gelas, spatula, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke ruang transfer atau ruang tanam. Di mana ruang transfer merupakan ruang di mana pekerjaan aseptik dilakukan. Dalam ruangan ini dilakukan kegiatan isolasi tanaman, sterilisasi, dan penanaman eksplan dalam media. Ruangan ini sedapat mungkin bebas dari debu dan hewan kecil, serta terpisah dan tersekat dengan ruangan lain. Penggunaan AC sangat dianjurkan di dalam ruangan ini, karena ruangan ini harus dalam suhu yang stabil. Ruang transfer atau ruang tanam ini dilengkapi peralatan seperti laminar airflow cabinet, bisa juga dengan enkas atau alat-alat diseksi seperti pisau bedah atau stapel, pinset, spatula, dan juga gunting. Selanjutnya ada hand sprayer yang berisi alkohol 70% dan lampu Bunsen. Ruangan ini harus terhubung dengan ruangan kultur, karena setelah penanaman dilakukan, maka botol yang berisi tanaman akan dibawa ke ruangan kultur. Ruangan ini juga harus berhubungan dengan ruang preparasi. Untuk kemudahan pengangkatan botol berisi media, akar tanam, dan lain-lainnya. Ruangan ini juga harus berhubungan dengan ruang analisa untuk keperluan pengamatan mikroskopis. Ruangan ini senantiasa dibersihkan dengan disinfektan seperti karbol. Idealnya, ruangan-ruangan di dalam laboratorium hendaknya salinglah berhubungan untuk memudahkan pekerjaan peneliti nantinya. Selanjutnya, kita masuk ke ruang kultur, di mana ruangan ini merupakan ruangan yang paling besar dibandingkan dengan ruangan-ruangan lain yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ruangan ini harus dijaga kebersihannya dan sebisa mungkin dihindari dari banyaknya keluar masuk orang-orang yang tidak berkepentingan. Ruangan ini berisi rak-rak kultur yang berfungsi untuk menampung botol-botol kultur yang berisi tanaman. Rak ini juga dilengkapi dengan lampu-lampu sebagai sumber daya cahaya, maksud saya sebagai sumber cahaya bagi tanaman kultur. Selain rak kultur, ruang kultur juga harus dilengkapi dengan AC, pengukur suhu dan kelembapan, serta timer yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Selanjutnya, cahaya yang digunakan sebagai penerangan sebaiknya adalah cahaya putih yang dihasilkan dari lampu fluorescence atau lampu
fluorescence. Lampu fluorescence umumnya dipakai karena sangat baik dan sangat efisien dalam penggunaan energi bila dibandingkan dengan lampu-lampu pijar. Karena pada lampu pijar hampir 90% merupakan energi panas, sehingga mempengaruhi ruangan. Intensitas cahaya yang baik dari lampu fluorescence adalah antara 100 sampai dengan 800 FLC atau 1000 sampai dengan 4000 lux. Intensitas cahaya dapat diatur dengan menempatkan jumlah lampu dengan kekuatan tertentu. Lampu yang digunakan biasanya berupa lampu TL dengan daya 15 watt atau 40 watt, tergantung panjang rak yang dibuat. Jarak antara itu sekitar 30 sampai dengan 35 cm. Sebaiknya trafo pada lampu TL dipasang terpisah dari box atau lebih baik kalau dipasang di luar ruang kultur karena dapat membakar tanaman kultur dan membuat suhu ruangan jadi panas apabila diletakkan di dalam ruang kultur. Selain penggunaan lampu TL, lampu SL juga dapat digunakan. Pemakaian lampu ini dapat menghemat biaya listrik dan juga lebih terang. Tinggi rak yang dibuat jika menggunakan lampu ini adalah antara 50 sampai dengan 60 cm. Dalam satu bidang, rak dapat memakai 2 atau 3 lampu SL daya 5 sampai dengan 10 watt tergantung dari ukuran dan panjang rak. Panjang penyinaran atau lamanya penyinaran yang dibutuhkan oleh tanaman berbeda-beda setiap jenisnya. Beberapa penyinaran harus diberikan tergantung pada jenis tanaman dan respon yang diinginkan. Ada kultur yang membutuhkan waktu penyinaran yang terus-menerus, ada yang 14 sampai dengan 16 jam per hari, ada yang 10 sampai dengan 12 jam per hari, dan juga rata-rata waktu penyinaran yang efektif adalah 12 jam sampai dengan 16 jam per harinya. Suhu untuk ruang kultur ini juga harus diatur pada suhu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Pada suhu yang terlalu dingin, terkadang eksplan tidak dapat berkembang dengan baik. Begitu juga jika suhu ruang kultur terlalu panas, maka jamur dan bakteri akan berkembang biak dengan cepat dan tanaman akan menjadi layu dan kegiatan kultur jaringan yang kita lakukan pun akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, kita masuk ke ruang stok atau ruang media jadi. Nah, pada ruangan ini berfungsi sebagai ruang untuk menyimpan media tanam yang sudah di autoclave. Ruang stok ini sebaiknya dingin dan gelap, serta kebersihannya harus selalu dijaga. Media tanam akan diinkubasi pada ruangan ini selama 3 hari sebelum digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi media tanam, apakah sudah steril atau terkontaminasi jamur maupun bakteri. Apabila media terkontaminasi, sebaiknya segera dikeluarkan dan diautoklaf selama 1 jam pada tekanan 0,14 MPa. Selanjutnya kita masuk ke ruangan terakhir, yaitu ada ruang timbang, di mana ruangan ini berisi stok bahan-bahan kimia, timbangan analitik, magnetic stirrer, dan juga lemari es. Pada ruangan ini, semua kegiatan penimbangan bahan kimia dan pembuatan larutan stok dilakukan. Pada laboratorium sederhana, ruang tanam, ruang kultur, dan ruangan stok dapat digabung menjadi satu ruangan, sedangkan ruang preparasi dan ruangan persiapan dapat digabung dengan ruangan bahan kimia. Dari dua ruangan ini, ruang tanam dan ruangan kultur harus menggunakan AC. Untuk daerah yang bersuhu dingin, tidak masalah jika tidak menggunakan AC. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya sangat memohon saran yang membangun untuk kebaikan dalam pembuatan video penugasan di waktu yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.